Ada beberapa kodrat alam yang bisa digunakan untuk media salah tanpa riado. Itu bahkan siapapun bisa tanpa ritual. Karena memang dia sudah punya energi, nggak baik. Salah satunya dari bentuk kodrat alam tersebut yang ada di keluarga saya dan yang saya dikasih tahu juga dari garis keluarga itu bentuk ageman berupa makam wurung. Terkait dengan bagaimana makam wurung itu mungkin sampai tidak banyak dengar, juga tidak banyak orang tahu. Tapi sebenarnya itu sebuah hal garis kiri dari hikayat-hikayat perilaku ritual yang mungkin dilingkup dengan kata santet itu, Mas ya. Ada yang memang diritualkan. Ada wahana yang itu memang bisa untuk mengerjakan hal tersebut. Dengan kesepakatan tadi itu kita bahwa ini sudah berawal dari adat yang tidak mengenal agamanya apa, ajarannya apa, orangnya itu gimana kan gitu. Yang jelas yang melakukan ini orang berakal. Selamat malam penduduk Demit, selamat datang di Sarang Demit. Lama tak jumpa. Kembali lagi bersama saya Bo dan juga Zero Point di sini. Halo semua, apa kabar? Udah lama tak jumpa dan kali ini kita kembali dengan sesuatu yang spesial. Kenapa, Bo? Karena kita kedatangan sosok yang sangat legend. Sosok loh. Apa entitas deh? Entity yang sangat legend, yang sangat dihormati juga, sepuh dari segala sepuh konten kreator horor Indonesia. Please welcome. Halo Sarang Demit, akhirnya kita bisa jalan-jalan bareng. Betul. Kemarin baru di podcast bareng, tapi belum diupload, belum sempat diupload. Tapi ini bisa dibilang penelusuran pertama bersama Angga ya. Siap. Bersama Sarang Demit. Nah, jadi hari ini kita juga di tempat yang spesial. Dan masih ada hal spesial lainnya, tapi mungkin nanti ya gue panggilnya ya. Intinya gue ingin menceritakan apa sih yang kita cari atau objektif hari ini. Pada malam hari ini kita pergi ke suatu tempat yang bisa dibilang tempat ini legend juga di suatu kota. Mungkin tidak bisa kita kasih tahu ya tempatnya di mana, kotanya di mana. Biarkan tempat ini jadi anonim aja. Tapi aku yakin nanti ada juga yang komentar, wah ini mah di sini. Itu pasti gitu Itu kan kan. dekat rumah saya. Betul sekali. Hari ini kita akan menguak salah satu mitos bisa dibilang buat kalian yang mungkin yang menyukai fakta ataupun ya istilahnya yang bukan metafisikal lah. Ini menyebutnya mitos, yaitu adalah sihir tanah kubur. Nah, buat kalian yang suka goib ataupun istilahnya interest dengan hal berbau goib ya atau horor, pasti udah tidak asing lagi dengan yang namanya tanah kuburan menjadi sebuah media untuk dilakukannya sebuah sihir. Nah, hari ini kita ingin coba mempelajari lah, menguak lagi ya, menguak apakah sihir tanah kubur itu apakah benar ada. Apakah berasal dari mana? Menyebabkan apa kepada korban ataupun istilah bisa bilang ada dua korban nih. Korban yang jadi kena sihir sama korban yang diambil tanahnya. Yaitu si almarhum lah misalnya atau yang sudah meninggal. Kita akan coba menguak itu di sihir tanah kubur ini. Tapi bisa dibilang sihir tanah kubur ini kenapa kita memilih tempat ini? Nah, lu mungkin bisa menjelaskan Jar, kenapa lu memilih tempat ini untuk menjadi kita mengeksplor untuk menguak sihir tanah kubur? Oke, sebetulnya kita balik ke temanya dulu ya, tanah kubur gitu. Aku dalam sepanjang perjalanan menulis, riset skenario film, selalu menemukan tanah kuburan ini, ini tuh sebagai media yang dipakai untuk macam-macam ilmu hitam, entah pelet, entah santet, entah buat yang lain-lain, entah untuk menutup usaha orang. Kemudian aku bertanya-tanya kan, kenapa tanah kuburan? Ada apa? Kenapa tanah kuburan jadi media yang bisa dibilang umum di semua jenis keilmuan goib dalam tanda kutip gitu kan? Gue tahu jawabannya. Karena kalau tanah kusir di Jakarta. Ya itu terlalu. Lanjut Jar. Oke.
Dari situlah berangkat, kemudian aku meriset tentang tanah kuburan secara spesifik dan menemukan ternyata sihirnya ini sangat-sangat mematikan bisa dibilang. Kemudian kita tiba di suatu tempat yang sebenarnya dalam menentukan tempat ini aku udah diskusi sama Angga juga sama tim kayak kita perlu tempat yang memang sampai saat ini praktiknya masih sering ada oknum yang mencuri dalam tanda kutip ya tanah kubur untuk media sihir. Sampai sekarang masih terjadi, yaitu di tempat ini. Wah serius iya, dan tempat ini merupakan pemakaman yang sangat legendaris dari zaman dulu, jadi story-nya panjang ya. Yes, kalau secara pemakaman ini sih udah berdiri di tahun 1930-an kalau tidak salah. Wow. Dan kenapa saya bisa mengiyakan coba aja ke tempat ini karena saya sempat ngobrol dengan orang lokal di sini. Bahkan barusan juga ngobrol di mana ada nggak sih orang yang masih suka ngambil tanah kuburan. Dan beliau yang tadi saya ajak ngobrol, ya masih sampai saat ini juga kadang ada yang minta tolong saya ambilin untuk dibawa seseorang pulang ke rumah yang entah itu dipakai apa. Tapi kalau menurut pengetahuan Angga sendiri, tanah kuburan itu kenapa sih tanah kubur jadi media sihir gitu, Pak? Kalau secara media wajar tanah kubur biasanya dipakai macam-macam karena si tanah kubur yang saya tahu ini menjadi percampuran antara tubuh manusia yang dikuburkan secara energi, baik secara energi ataupun secara tubuhnya yang ada di situ. Jadinya si tanahnya akan punya energinya sendiri. Dimana ini biasanya kebanyakan digunakan untuk bikin usaha orang sepi biasanya. Keseringannya begitu. Punya energi khusus gitu ya. Ya, seolah vibes-nya kuburan itu dipindahkan ke satu tempat. Yes. Tapi kalau ngomongin soal sihir tanah kubur ya, gue adalah salah satu korbannya juga. Jadi keluarga gue memang lagi kena santet dulu, ya kan. Dan itu gue nemuin sebuah bunggul yang gue nggak tahu itu tanah kuburan atau apa, yang ada tulisan tanahnya made in mana kan gue nggak tahu gitu kan. Tapi pas gue buka bunggul ya, buhul, Putih gitu ya buhulnya dibuka ya isinya tanah, terus plus kayak tulang-tulang apa segala macam. Itu kan jatuhnya bukan menurunkan usaha juga, tapi itu lebih ke nyantet katanya. Mencelakai orang lain. Itu bisa juga dipakai seperti itu. Bisa ada beberapa kategori pekerjaan sihir yang dilakukan orang untuk menjahati orang lain ya. Salah satunya bikin usaha sepi. Selain itu juga ada orang-orang yang bikin memang orang yang di dalam rumah tersebut biasanya jadi nggak nyaman awalnya hingga akhirnya jadi sakit. Oke. Ujungnya sih pengennya ada korban, biasanya begitu. Dan setahu gue ya Jer ya, sihir tanah kubur ini nih namanya beda-beda di setiap kota atau di setiap daerah. Karena kita tahu Indonesia sendiri memang memiliki banyak banget culture, memiliki banyak banget suku dan budaya. Disitulah memang beda-beda nih. Dan di situ mungkin bener kata penggunaannya berbeda-beda. Beda-beda. Beda. Setahu lu gimana Jar? Kan lu udah nulis dan udah riset kemana-mana nih tentang sihir tanah kubur. Yang terbaru adalah banyak jenisnya ya, tanah kubur dan mungkin beda penamaan aja ya, dan cara penggunaan tergantung tujuannya. Tapi yang terakhir mungkin teman-teman tadi udah bisa lihat di opening videonya, ada kesaksian salah satu narasumber saya di kota ujung timur Pulau Jawa gitu, yang dia menjadi korban salah satu sihir tanah kubur yang bernama makam wurung. Jadi makam wurung itu dianggap olehnya sebagai salah satu media sihir paling mematikan karena katanya nggak perlu repot-repot buat ritualkan. Itu tanah tuh udah punya energinya yang energi alam yang sangat-sangat negatif. Tinggal niatnya apa, lalu ada sebuah ajian khusus jadi gitu. Tinggal diucapkan aja niatnya apa. Betul, dan tanah makam wurung itu bukan tanah yang sembarangan, jadi ada spesifikasinya gitu lah. Ya betul. Dan kalau nggak salah ada yang sampai ngebuat itu sedih, yang nangis terus tiap hari. Namanya bukan makam murung. Karena murung kan sedih. Ini denger nggak? Krik, jangkrik ya? Krik. Iya, jangkrik ya? Itu sound efek asli. Tiba-tiba ada dentak dekdes. Kan biar nggak horor-horor banget lah. Itu yang membedakan channel lain dengan channel kita ya. Wow. Oke, kalau kayak gitu tentang sihir tanah kubur, that's something special. Kenapa kita memilih tempat ini? Tapi ada yang lebih spesial lagi juga. Kita tidak hanya bertiga doang. Kita di sini mengundang juga 2 bintang tamu yang sangat luar biasa. Yang satu sangat terkenal di jagat raya per-YouTuban. Siapa yang tidak kenal beliau? Yang satu sangat-sangat terkenal di jagat per-TikTokan. Tapi nggak juga sih, di YouTube dia juga terkenal sih. Tapi base-nya nih TikTok kuat banget gitu kan. Dan dia adalah salah satu orang juga yang merekomendasikan tempat ini.
Langsung aja kita Dan panggil. yang lebih Apa lagi? penting, orangnya mengerti dengan soal sihir-sihir begini. Wih, seru. Dan satu lagi mengerti sekali dengan teknologi. Satu Aduh, lagi pakai teknologi. komplit lah. Langsung aja, please welcome Ghost Ranger dan juga Aini. Gimana dia? Aduh, Hai. first time banget nih gue bersama Ghost Ranger nih. Banget deh. Oke, Ghost Ranger Aini. Kita ke Aini dulu kali ya. Oke. Saya dulu dong untuk ke penduduk Demit ya. Halo penduduk Demit. Semoga hari ini menjadi konten yang luar biasa dengan kolaborasi ini. Tapi ke Aini dulu. Aini, kamu yang merekomendasikan tempat ini. Apa yang kamu ketahui tentang tempat ini dengan sihir tanah kubur? Oke, karena ini adalah salah satu makam yang kuno, yang emang udah saksi kelamnya tuh soal Indonesia tuh salah satunya sejarahnya tuh ada di makam ini. Jadi dan orang-orang yang melakukan praktek ilmu hitam akan mencari makam-makam kuno dan mudahnya mereka akan mencari makhluk roh gentayangan yang pada saat dulu belum pulang. Semakin itu kuno, semakin Semakin lama ya? kuat. Semakin lama. Dan salah satunya pasti mereka akan datang ke sini karena ini adalah salah satu tempat yang kuno dan roh-roh yang belum berpulangnya juga sudah lama Semacam terperangkap gitu ya. terperangkap dan dimanfaatkan oleh manusia-manusia. Oknum-oknum itu. Oke. Dan di sini emang kuat banget ya. Dan udah sering terjadi bener kata Ahangga, memang sudah ada pencurian dan ini adalah tempat yang cocok untuk kita coba menginvestigasi lah. Tapi kalau ngomongin soal investigasi, siapa lagi dan tak bukan kalau investigasi yang paling oke banget itu tuh orang ini. Ya, Ghost Ranger. Brother, apa kabar brother? Asik. Alhamdulillah aman-aman. Oke, pertanyaannya simpel sih, Ghost Ranger. Kuburan, lu udah tahu kan apa yang terjadi kalau lu ngebawa alat-alat itu ke kuburan? Boleh lu jelasin nih dari pengalaman Ghost Ranger nih, apa yang terjadi nih? Oke, jadi kita kan penggiat supranatural lewat jalur teknologi. Ya. Salah satu yang kami hindari adalah kuburan. Sebenarnya. Dari 500-an tempat yang udah kita investigasi, kuburan itu baru satu kali. Kita menghindari kuburan karena terakhir kali kita buka portal atau kita investigasi di kuburan itu terlalu banyak yang masuk. Dan kami itu hanya mendeteksi energi-energi yang ditinggalkan dari makhluk-makhluk tersebut. Jadi kita nggak tahu cara memilahnya seperti apa. Kita mau bicara sama yang mana, kita mau interaksi sama yang mana, itu kita nggak bisa. Jadi kita kayak pada saat kita investigasi, apapun yang kita dapat pada saat itu, ya itu yang kita dapat. Nggak bisa difilter ya. Nggak bisa difilter. Nah, jadi kenapa pakai teknologi? Karena ini penggiat supranatural dimanapun, nggak cuma di Indonesia, tapi di seluruh dunia, mereka kan sepakat dulu bahwa energi yang ditinggalkan oleh makhluk astral adalah elektromagnetik. Itu yang ditinggalkan, itu yang dikandung oleh makhluk atau entitas lagi. Entity. Itu elektromagnetik. Makanya basic dari ghost detector atau alat pendeteksi hantu adalah electromagnetic field tester. Gitu. Jadi alat-alat ini sebenarnya dibuat bukan untuk menginvestigasi hantu awalnya ya, tapi karena dia electromagnetic field tester mendeteksi medan elektromagnetik, maka kita bisa pakai untuk mendeteksi Keberadaan mereka. Gitu. Nanti kita akan banyak alat-alat yang akan kita coba. Sebenarnya simpelnya dalam melakukan investigasi menggunakan teknologi, yang kita cari itu apa ya? Cocok logi. Cocok logi. Kebetulan-kebetulan yang terjadi di satu tempat. Oke. Tapi kalau kebetulan itu kan biasanya cuma 1 kali, 2 kali. Tapi kalau kita bisa dapat 4 kali, 5 kali kebetulan, berarti ada sesuatu yang mereka coba untuk sampaikan. I see. Oke, nah sebelum lanjut, mungkin gue pengen tanya ke Angga sama Aini nih. Apa yang dirasain sekarang? Apakah mereka kepo? Ini Mereka tahu kan kita lagi sedang datang kan? Pasti. Apa nih Aini? Silakan. Sebenarnya yang aku takutin tuh bergesekan dengan manusia atau dukun tersebut, bahwa kita akan masuk ke portalnya mereka, mengganggu apa yang sudah mereka tanam,
mengganggu apa yang sudah mereka hidupkan. Karena menurut aku terkadang kalau manusia sudah memiliki kemampuan seperti ini, sudah tidak tanggung-tanggung lagi kalau udah terganggu penyerangan dari merekanya. Ini dukunnya dukun masih manusia apa mantan dukun? Manusia. Manusia. Jadi tempat ini mungkin sering dijadikan praktek bagi Benar. dukun-dukun ataupun oknum ya kita sebut yang udah menandai tempat ini dan sudah beroperasi di tempat ini, dan biasanya ada ritual ataupun Benar. goib pagar-pagar goib Iya. sudah mereka bangun dan takutnya itu bergesekan gitu. Benar. Jadi mereka tuh menanam sebuah energi yang mendeteksi Oke. bahwa kalau misalnya ada Human. kuburan, Oh, kuburan. atau yang baru meninggal atau yang sudah lampau, terus itu bisa dimanfaatkan energinya sama mereka akan datang dan langsung melakukan ritual. I Nah, see. dan kita datang ke sini Hmm. untuk menembus apa yang sudah mereka bangun, dan mereka pasti nggak suka. I see. Dan itu kayak radar, dia langsung kayak alarm Alarm. gitu ya. Alarm. Siapa nih yang Siapa nih gitu. ngerusuh di tempat aing gitu kan. Iya, karena itu Sibo, bukan gue Sibo yang nyuruh. Enggak, nih Erik ini. jadi ini bukan cuman sama makhluk, tapi ini kita melawan Human. manusia. Oke. Nah, Jer. Ya. Kira-kira lu mau mencari apa nih? Objektif tadi kan apa? Tapi lebih exactnya lagi lu mau mencari apa? Bagaimana kalau tadi kan bahwa disinggung di opening kita pengen cari tahu apakah sihir tanah kuburan itu nyata, dan jawabannya kemudian apabila nyata bagaimana prakteknya dan apa sebab akibatnya, bukan cuman untuk korban ya, tapi barangkali untuk sosok atau entitas atau almarhum yang tanah atau tempat rumah terakhirnya itu diambil, dan apa dampaknya buat tempat ini. Oke. So, kalau kayak gitu seharusnya kita akan split tim ya. Yang dimana akan dibagi 2 tim. Gua bersama Aini dan juga Jero. Oke. Aangga bersama Ghost Ranger. Yakin? Tapi sebelum kita untuk split tim, alangkah baiknya kayaknya gue perlu banget sih untuk deteksi awal dari Ghost Ranger nih. Seberapa dangernya tempat ini gue nggak tahu, elektromagnetnya sebanyak apa, gimana? Lu ada ide nggak? Atau lu kan lebih paham nih. Lu ada ini idea nggak? Iya, paling gampang karena ya ini kan kita nggak tahu ya residual yang ada di sekitar sini. Mungkin dengan SLS kamera. Jadi SLS kamera dulu deh. SLS kamera ini adalah structured light sensor kamera. Jadi kalau orang-orang taunya stickman, green stickman. Sebenarnya sensor ini dipakai untuk gaming. Oke. 10-15 tahun yang lalu. Sensor ini berawal dari Xbox 360. Tahu? Dia punya Kinect kamera. Oh iya. Gitu. Jadi dia akan mendeteksi pergerakan dari manusia yang ada di depan sensor tersebut. Kenapa digunakan dalam berburu hantu? Karena pada saat itu kejadian satu player, satu pemain, tapi pada saat ditembak di laser ada sosok lain di sebelahnya. Oh ya, gue sering tuh lihat tuh di Iya. di short. Nah, itu structured light sensor SLS kamera. Nah ini paling gampang kalau kita lihat ke Belakang ya. belakang kita. Tuh, kita bisa tembak asal aja. Maaf, mungkin ada kamera yang bisa ikut. Mendekat. Oke, ini gua langsung record Udah Kiki, di atas sana. makasih Kiki. Oke. Tuh, sebanyak ini. Wah. Cara kerjanya mungkin ada satu Angga mungkin boleh kesini. Oke. Maaf, kita jadikan Satu Angga kamera mendekat ke sini. sebagai contoh. Ini. Jadi kalau manusia dia akan terlihat seperti ini. Kalau Anda ikutin tangannya naik ke yang kanan satu, ya akan ngikutin ya. Kaki satu angkat, angkat, tuh ngikutin. Nah sekarang kalau nggak ada manusianya, Saya boleh tinggalin nggak manusia. begini? Oke, kita sama-sama lihat. Ini ada sosok besar ini, nggak tahu apa ya. Lihat, Wah, Yang tadi aku Ya. pas lihat ke atas tadi. dan itu di mana-mana. mereka seperti berkerumun seolah-olah kayak Iya bener Jar. memantau kita ya. Iya, bener, Jar. Dari berbagai arah ya. Ya, ke sana. Ini apa? Dari makam yang sebelah sana. Ada sosok yang besar banget. Dan Coba dia naik. keluarnya dari makam yang itu. Coba naik ke pohon. Wow. Ih, tahu aja siapa tuh ngasih tahu? Ya. Itu kakinya. Oh itu kakinya. Tapi kayak kakinya tuh kayak terikat karena dia cuma satu di situ. Pocong sih kayaknya nih. Itu apa?
Itu apa? Iya, iya. Pocong. Pocong. Jadi Pocong kodratnya di bawah. sebanyak itu gitu. Jangan di atas. Kodratnya Kunti itu di atas. Prabowo itu sentral ya. Saya ikut-ikutan yang namanya Muhammad Prabowo. Bisa juga kita coba pakai ghost detector mungkin. Sama tadi yang gue sempat bilang bahwa basic dari alat ini adalah electromagnetic field tester. Dia mendeteksi keberadaan mungkin Angga lagi. Yes. Angga tinggal ditunjukin, tinggal disorot kemana yang menurut Angga ada sesuatu. Boleh dipegang sekalian sama Angganya. Oke, boleh. Oke, tinggal ditunjukin kemana. Itu Ini aja tuh. akan tinggi indikatornya di sana. Sebelah mana? Boleh. Masih di belakang, Di mana? Nih. Bang Giat. Yang laci pasti. Lihat, Oh iya benar. Yang kita laci. jauh ya. Heeh. Kita jauh semua. Sini boleh maju, boleh maju. Oh, Sini boleh maju. ditantangin sama Angga. Ya. Lihat. Boleh ditunjukin displaynya ke teman-teman enggak? Lihat. Kayak bayi nangis ya. Iya, maju lagi boleh. Makin kencang. Tinggi. Ah. Boleh kesini lagi mungkin ke tempat yang tidak ada apa-apa. Enggak. Cukup, kamu boleh balik. Ya. Hal-hal seperti itu yang kita nggak bisa jelasin gitu. Jadi ada beberapa hal yang kita juga penggiat teknologi nggak habis pikir hal-hal seperti itu bisa terjadi. Iya, iya. Karena basically mereka bergerak lewat gelombang gitu ya. Betul. Oke. Nah, nanti ada lagi alat-alat kita yang lain yang bisa menangkap suara dari mereka. Gimana cara kerjanya? Alat ini mengubah energi elektromagnetik dari mereka menjadi suara. Jadi pertama kita mereka harus bisa deteksi ngomong dulu, ya? Betul, kita harus deteksi dulu di mana medan elektromagnetiknya. Oke. Kita hidupin alat tersebut dan itu akan berubah menjadi suara. Siap. Mungkin yang selalu gue kasih tahu penjelasan paling gampang adalah kalau kalian nonton film Transformers, Transformers yang pertama ya, Autobots dari luar angkasa masuk ke bumi, satu robotnya pita suaranya itu Ya. gesek sama atmosfer bumi. Sampai di bumi, semua robot bisa berbahasa manusia bumi, satu robot nggak bisa. Cara robot itu untuk berbicara dengan menggunakan radio, yang Frekuensi ada di radio. dalam mobil tersebut. Oh iya sih. Cara kerjanya sama. Jadi kita mau investigasi keberadaan alien, UFO, makhluk astral, 6-7 kalau kata orang-orang zaman sekarang. Kalian pasti sudah penasaran seperti apa alat-alat ini. Terus Aini juga sudah bengong. Terus kita pisah. Bisa tim sekarang? aja. Gas tim. Ini kayaknya Boleh bakal nggak seru. sebelum kita pisah tim, kalau biasanya kita nonton konten-kontennya Ghost Rangers kan selalu buka portal itu menjelang Akhir. menemukan sesuatu. Boleh kita buka di awal? Wah menarik, boleh banget. Tapi ini bakal jadi Chaos. chaos sih karena ini udah Chaos. chaos menurut Ya. aku. Jadi ini bakal chaos banget. Teman-teman di live gimana? Teman-teman di live setuju bahwa kita buka portalnya di awal? Ya kan itu yang kalian mau. Di live Bubuk gimana, di Maya. Gimana? Teman-teman di live yang menjawab setuju atau tidak kita buka portalnya di awal? Karena gini, kayak tadi di awal juga gue sempat bilang bahwa gue nggak bisa untuk memilah siapa yang boleh berbicara, Ya. gitu. Jadi kalau misalnya ini kalau biasanya kita buka portal setelah interaksi atau investigasi yang kita dapat. Tapi ini kalau misalnya di awal benar-benar ya tinggal Angga atau Aini yang bisa untuk memilah-milah hal tersebut, gitu. Kita coba buka portal ini. Gini aja, penasaran juga gue punya ide. Kita buka portal sekarang, tapi gak usah kita pilih-pilih. Something, kalau kita memang nanti dalam hasil penelusuran kita pecah tim itu, gue yakin pasti akan ada Angga tahu nih nanti kita ketemukan titik di mana. Jika kita satu suara dengan tim gue dan Jero dan Aini, kita akan buka portal yang memang dikhususkan. Untuk sihir tanah kubur. Iya. Ya, gimana? Boleh? Wow. Oke, Angga setuju? Jadi sekarang kita random aja dulu. Dalam arti buka portal tapi random, gue nggak tahu apa yang akan Terjadi. ada. Sambil kita cari mana entitas yang berkaitan dengan sihir tanah kubur ataupun pelaku-pelakunya. Oke, Oke? aman? Setuju? Setuju? Boleh. Boleh. Kita buka portal. Gue nggak tahu lu gimana. Di sini aman? Di sana kayaknya. Cari spot lain deh. Cari spot Jangan lain sih. deh. Cari spot Di lain garis deh. ini, jangan. Oke. Tempat lain? Boleh. Oke, kita Di sana tuh ada cewek. Hah? Tapi dari tadi tuh dia tuh ngomongnya tuh kayak
Awas ya ku aing. Apa? Ya ada perempuan ngambek. Iya. Boleh yuk kita ke sana yuk. Geser aja. Dipandu aja jalannya di mana. Boleh duluan. Ki? Geser ya. Punten, assalamualaikum. Aduh beda server gue lupa. Aduh. Ini bertujuan untuk apa sih? Ini kita sedang mencari secara spesifik sihir tanah kubur. Oke, jadi seperti apa cara kerjanya, apa entitasnya, ini kita akan langsung menelusuri ke entitas-entitas terkait. Yes. Di sini ini Ya beginilah kuburan mah. Iya. Tiongkoknya juga banyak. Aduh. Jadi tanaman tuh bisa merasakan. Jadi tanaman tuh bakal beda baunya. Ketika udah mereka ngerasa terancam sama kita. Energi mereka yang dikeluarkan tuh membuat kita tuh tidak nyaman dan tanaman tuh mendeteksi itu. Oh, I see. Hati-hati ada tali. Di sini apa di sini alatnya? Ini sih, Kalau ini bisa spaceful. Nama-namanya jangan kelihatan. Ya, nanti di blur. Namanya begitu. Aing ada di sebelah sana. Heeh. Enggak ada di sebelah sini. Mari kita coba buka apa yang ada di sini. Go. Portal di sini. Oke, let's go. Go. Bismillah. Boleh Mas? Yang terjadi biasanya kalau portal ini langsung dibuka, apa yang terjadi bro biasanya bro? Kalau lu collab sama praktisi-praktisi lain, langsung chaos kah? Enggak menentu, tapi memang lokasi menentukan prestasi. Anjay. Gitu. Jadi kalau tempat kayak gini medan elektromagnetiknya tinggi, itu akan lebih efektif, lebih cepat. Oke. Kalau udah aman semua, Aman? Gimana semua aman? Ya, Aman. aman. Ah, ini aman? Barengin aja. Oh, Jadi- ini juga. Aku biar dapat POV-nya beda. Kamera satu ya. Ini pertama kali kita coba buka portal di awal penelusuran. Wah, ini ide-idenya kadang-kadang ngeres sih emang ya. Biasanya kalau konten sama sutradara gitu emang. Oh gitu ya? Yoi, ada aja Pokoknya akalnya. action aja ya. Action terus. Zero sequence bro, bahasanya bro. Oh gitu. Zero sequence. Jadi konten kreator bisa. Ya, nggak apa-apa dong. Promosi dikit abis ini mau film apa pak? Atau Bismillah. Oke. Siapapun yang ada di sini bersama kami, kalian yang ada di tempat ini, penguasa tempat ini, penunggu dari tempat ini, kalian boleh berbicara lewat alat keramaian. GoPro mati. Tapi ada backup kan? Teman-teman kan rekamannya? Oke. Siapapun kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Kami membuka portal. Angga mungkin boleh dibantu. Siapapun Halo. kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Kami membuka portal. Halo. Punten. ada yang ngalangin soalnya. Dukunnya udah tahu. Oh, dukunnya udah tahu ada yang ngalangin. Bisa buka. Oke. Kayaknya enggak. Kita juga ikut buka portal. Penunggu dari tempat ini, penguasa dari tempat ini, kalian yang ada di sini bersama kami, kalian boleh berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Kami membuka portal. Assalamualaikum. Halo. Apaan tuh lagi bro? Oh ini itu ya yang tadi ya? Ada yang megang lupa nggak? Dia megang lupa. Oh ini lagi megang lupa. Masih belum mau nyamperin mereka. Bentar ya. Sini boleh. Sini boleh. Kamu boleh ngomong apapun, boleh. Halo. Yuk yang mau curhat boleh. Ayo, siapapun kalian boleh berbicara lewat Cok, alat adik, yang adik, ada di depan kami saat ini. Adik.
Tapi mereka tuh kayak dari jauh tapi diam di tempat gitu. Ah. Ada ragu untuk nyamperin. Iya. Ragunya Ntar dulu ya. kenapa tuh, Wak? Ada yang ngelarang ya? Ya. Udah aman aja sini, Geser situ dikit deh. Geser. Geser coba. Geser ke sini ya. Oke. Yuk. Gimana? Sini. Nah, di situ aja. Oke. Siapapun kalian, Kom. Kaget, gua kaget. Ada yang mendekat? dulu ya. Siapa yang ada di sini bersama kami? Kalian boleh mulai berbicara lewat alat yang ada di depan kami saat ini. Kami membuka portal. Untuk di kerasan heula meh mana laju. Ngomong nu bener ulah gitu. Ulah gitu ngomong nu bener. Ngomong ulah nu bener, ulah gitu ngomong nu bener. Ngomong nu bener ulah gitu. Ngomong lalauna tong gitu. Ngerti dong? Kamu sakit. Siapa kamu? Halo. Halo, siapa kamu? Bukan urusan. Ini siapa? Bukan urusan. Saya mau bicara sama kamu. Kita mau bicara. Saya mau bicara sama kamu, ayo. Ada apa dengan tanah ini? Satu persatu, hanya yang Banyak ya? Oke, cukup. Cukup, Bu. Cukup ya, Bang? Udah cukup ya? Cukup ya?
akan ada. Ini kita sengaja nggak buka semuanya. Kita sengaja ngebuka. Ini nggak akan ada yang satu pun bercerita, semuanya pengen ngomong. Kita sengaja bukain semuanya biar ngomong semua. Tanah ini bahasa gunakan bahasa yang kami mengerti. Satu persatu. Bener. Saha eta? Siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu ada di sini? Ini kamu? Oh. Mau ditinggal? Apa ini? Apa yang mau ditinggal? Hah? Tidak seperti ini. Oh, seharusnya seperti apa? Terlalu apa? Kuburan. Kenapa? Ada apa dengan kuburan ini? Apa yang mau disampaikan? Satu-satu. Kalian terlalu meremehkan kami. Tidak ada yang meremehkan kamu. Di sini? Saya mau bicara, dari tadi juga saya mau bicara. Batasnya tipis. Di sini betul. Ya karena kamu banyak juga. Kenapa? Ya kita yang bicara. Nanti kita bicara. Ya, nanti kita bicara. Suruh pergi yang lain. Kita akan bantu. Batasnya. Kita akan bantu kalian. Tunjukin di mana. Tunjukin di mana. Di sana. Enggak di sini. Aku yang tahu. Aku tahu apa yang kalian cari. Sekarang antar saya. Yang pakai baju merah siapa? Maksud kalian itu? Yang pakai baju merah. Antar saya, antar saya. Antar saya. Tapi kalian tahu cara ngumpatnya gimana? Kayaknya kita udah harus
pisah deh kayaknya. Untuk nyari titiknya, Oke. kita harus geser. Jadi boleh dulu kita rangkum dulu sedikit apa yang sebenarnya terjadi Kak Angga sama Aini. Boleh kamu ceritain dulu? Jadi yang barusan kita buka sebenarnya kan dibuka sebebas-bebasnya. Kita belum terfokus ke dalam satu masalah yang Subjek, pengen kita iya. cari. Jadinya ya karena dengan kegiatan seperti ini biasanya memancing mereka untuk mencoba berkomunikasi satu sama lain. Jadi akhirnya semua mencoba ngomong, belum lagi yang Aini sampaikan tadi dukunnya marah di awal langsung nyuruh kita pergi gitu. Ini jadinya random, semua ingin ngomong. Tapi mereka bilang kalau yang kalian cari bukan di sebelah sini. Tadi kalau nggak salah di luhur. Oh ya. Luhur artinya apa tuh? Di atas. Kita agak turun ini. Kita ke atas. Jadi dia suruh pindah, kita jangan di sini ya, kita baiknya split aja dulu. Ya. Kita cari tahu apa yang ada yang kita bisa dapat di tempat ini. Cuman dari beberapa tadi frekuensi yang mereka kasih tuh ada yang dikurung. Kita udah dapat frekuensi yang kita cari, tapi bertabrakan sama yang tidak berkepentingan. Ya. Cuman ada beberapa ruh yang emang dia nggak bisa kemana-mana. Karena apa? Karena kuburannya Dipakai untuk sihir tanah kubur itu. bisa jadi. Ya, shit. Itu yang kita cari. Kenapa mereka sampai terkubur? Jelas. Cuman masalahnya dia dikurung dan suatu hal yang tadi itu tuh yang suaranya yang sampai nyerem-serem itu sosok yang mengurung mereka dan ngebuat mereka jadi teriak-teriak kesakitan yang perempuan. Terus tadi ada suara kakek-kakek yang agak serak. Iya, jadi ramai banget terus. Iya. Ini malah dua kali lebih banyak dibanding yang tadi gue ceritain di awal. Iya. Terakhir gue buka portal di kuburan, enggak selama ini. Ini rame banget tadi dari pengalaman Ghost Ranger nih. Gokil. Iya tadi karena gue lihat banyak banget sih, beda banget warnanya kan. Maksudnya warna vokal apa ya Iya, suaranya berbeda-beda. berubah-berubah. Iya. Mungkin nanti ya ini tugas untuk tim ya untuk didengerin lagi karena kadang-kadang ada beberapa kata-kata yang kita susah untuk dengar saat ini. Tapi pada saat nanti udah diproses mungkin akan lebih jelas kata-kata yang sering banget terjadi. Oke, so kalau kayak itu kita akan split sekarang. Tapi objektif masing-masing tim apa nih? Tadi kan Aini bilang ada yang kukurung. Terus kalau dari Angga tempatnya bukan di sini. Gimana nih? Objektifnya udah kelihatan beda nih. Apa kita mau dari situ aja? Sebetulnya kita masing-masing split kita untuk mendeteksi dulu scanning yang ada di tempat ini sampai kita menemukan titik mana yang menjadi salah satu pusat yang bisa diskusikan ini adalah tempat sering dipakai praktek siranan kubur, tanah yang dicuri atau dijadikan tempat ritual, tidak tahu. Kita harus mencari itu. Nanti kalau misalnya salah satu tim sudah dapat informasi yang belum bisa berkabar, kita akan bisa titik. Oke, siap. So kalau kayak gitu kita kemana Jar? Aini mau ke arah mana? Angga ke arah mana? Kita janjian dulu. Kayaknya arahnya sama sih. Paling karena tadi Angga dengar di luhur tadi itu, gimana kalau itu bagian kita? Ya, karena ke atas ini kan sebenarnya luas. Jadi kita split di atas, nanti ada yang ke bagian kanan, ada yang ke kiri. Oh jadi kita tetap ke atas, ke kanan dan ke kiri. Iya. Oke. Bisa. Ini nggak ada apa-apa ya? Nggak ada yang kita cari, nggak ada di sini ya? Oke, siap. Jadi kalau gitu kita ke atas. Apa yang bisa kalian sampaikan kepada kami saat ini? Satu kata lagi dan kami akan pindah dari tempat ini. Base itu jadi kayak Uncle Smith, thank you Uncle Smith. Siap tanah kubur. Bayinya dijadiin anjing. Nunggu. Bayinya dijadiin anjing. Bayinya dijadiin anjing. Tanahnya bau banget. Salah satu media aku untuk mendeteksi ketika ada suatu hal yang tidak baik di tanah ini itu adalah dengan melihat kondisi tanahnya. Tanah kuburan sering dijadikan media untuk praktik ilmu hitam. Biasanya untuk memberikan penyakit atau gangguan psikis pada targetnya.
senantiasa mendapatkan musibah dalam hidup. Sama omongannya Pale Asar, kalau ada sesuatu yang akan terjadi, hal yang buruk di desa ini. Silosan danyang, juru lemah lan tekong, ulu ingas mamu, ngawiji maning pangako. Ini seperti sihir, Ustaz. Kalau ini benar, ini bukan sihir sembarangan. Makam ibu baik, makam ibu. Untuk apa kamu bongkar makam ibu? Kamu sengaja membuat makam burung.